Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizka Febriani, mahasiswa Ekonomi Syariah Veteran Jakarta, ingin menyampaikan rancangan proposal skripsi saya dengan judul Panic Buying atau Al-Ihtikar, Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Harga dan Etika Konsumsi Islam. Studi kasus Pasar Bintaro Jaya. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Sejak awal tahun 2020, bahkan hingga saat ini masih kita sama-sama rasakan bahwa Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang diterpa dengan virus COVID-19 atau Corona. WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan bahwa wabah COVID-19 ini menjadi perhatian internasional. Sebanyak 80.000 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia pada tanggal 28 Februari 2020, yang menjadikan ini darurat kesehatan bagi masyarakat di seluruh dunia. Penularan virus COVID-19 ini dapat melalui pernafasan. Seseorang yang terjangkit virus ini cenderung mengalami gejala seperti demam, kelelahan, batuk kering, dan limfopenia. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun juga berdampak terhadap kondisi sektor industri, sektor pariwisata, sektor investasi, perdagangan, UMKM, dan berdampak cukup memprihatinkan terhadap perekonomian global. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2020 triwulan kedua berada pada tingkat minus 5,32%. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, masyarakat cenderung melakukan pembelian kebutuhan sehari-hari secara masif, atau yang biasa disebut dengan panic buying. Panic buying adalah kegiatan penimbunan barang yang dilakukan oleh sebagian besar manusia pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Hal ini dilakukan oleh sebagian manusia sebagai bentuk pertahanan diri secara psikologis dan merupakan sikap alami yang terdapat di diri manusia dalam merespon keadaan darurat agar mampu untuk bertahan hidup. Di dalam teori permintaan menyatakan bahwa ketika terjadi perlonjakan permintaan terhadap barang, maka mengakibatkan kenaikan pada harga barang tersebut. Terjadinya ketimpangan antara permintaan dan penawaran akan berdampak pada kelangkaan barang dan memicu adanya kenaikan harga. Dalam istilah fikih Islam, kegiatan penimbunan barang disebut dengan al-ihtikar. Praktik al-ihtikar dapat mendatangkan kemudaratan bagi konsumen yang harus membayar dalam harga lebih. Dalam hal ini, al-ihtikar dianggap mampu menghambat mekanisme pasar, serta mengganggu kelancaran dalam transaksi jual-beli. Selanjutnya ada dampak nyata dari panic buying saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berita-berita ini saya kutip dari detik.com. Berita pertama ini ada kakek berusia 84 tahun dari Sydney, Australia, bahwa beliau kehabisan roti akibat panic buying pandemi corona. Berita kedua ini dari Skotlandia, dampak panic buying, anak berkebutuhan khusus sulit dapat makan. Jadi anak ini berusia 6 tahun dan dia menderita autisme nonverbal. Dia hanya bisa memakan makanan tertentu saja seperti pizza dan sosis frozen, sedangkan persediaan di supermarketnya itu kosong. Selanjutnya yang terakhir, ini ada berita dari Sydney, Australia. Pengidap penyakit langka ini susah cari tisu gara-gara panic buying. Jadi, beliau bernama Peter Exford, dia menderita cystic fibrosis, yaitu penyakit paru-paru yang dipenuhi lendir, dan dia kesulitan untuk bernafas. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana panic buying atau al-ihtikar terhadap harga dan etika konsumsi Islam pada Pasar Bintaro Jaya di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi harga barang saat ini di Pasar Bintaro Jaya ketika terdapat panic buying atau al-ihtikar di masa pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan etika konsumsi dalam Islam. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat dua manfaat. Pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan mampu dijadikan bahan referensi akademik. Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan wawasan terkait penimbunan barang di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka penelitian terdahulu.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan saat ini ada dari skripsinya Siti Mutmainah dengan judul Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau dari Ekonomi Islam. Studi kasus Pasar Merapi Seputih, Mataram, Lampung Tengah. Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2019. Penelitian ini menyimpulkan bahwa saat menjelang Idul Fitri, penimbunan barang di Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah terjadi selama 1-2 minggu, karena masyarakat cenderung untuk menimbun bahan pokok seperti telur, gula, cabai, bahkan daging, sehingga mengalami kenaikan harga sebesar 50% dari harga normal, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, dan Islam melarang hal ihtikar karena merupakan perbuatan aniaya yang dapat mendatangkan kesengsaraan untuk orang lain. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel penelitiannya. Namun terdapat kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai al-ihtikar. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat 4 landasan teori. Yang pertama, ada panic buying. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, atau INDEF, Ibu Eni Sri Hartati berpendapat bahwa panic buying terjadi karena adanya ketidaksempurnaan informasi yang diterima masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan tindakan belanja secara masif karena kekhawatiran yang berlebihan dari masyarakat. Yang kedua, ada al-ihtikar. Penimbunan barang atau al-ihtikar dalam bahasa Arab berasal dari kata ihtikoro yahtakiru, yang secara bahasa memiliki makna al-hasbu yang berarti menahan, dan al-jam'u yang berarti mengumpulkan. Ahmad Larson dalam Kamus Al-Munawwir, beliau berpendapat bahwa al-ihtikar merupakan kegiatan menimbun barang kebutuhan pokok manusia dengan menaikkan harga demi meraih keuntungan yang cukup besar. Yang ketiga, ada harga. Harga merupakan jumlah yang dinyatakan berdasarkan nilai suatu barang dan jasa. Apabila barang dan jasa memiliki aspek nilai dan kegunaan bagi penggunanya, maka barang dan jasa tersebut memiliki harga. Yang menjadi faktor terbentuknya harga adalah interaksi permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir ada etika konsumsi Islam. Dalam Islam, konsumsi didefinisikan sebagai pencapaian tujuan konsumsi yang dilakukan konsumen, yang harus sesuai dengan kaidah syariah Islam yang telah ditetapkan. Terwujudnya maslahah dunia dan akhirat merupakan tujuan utama dalam konsumsi Islam. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan sosial yang fundamental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, itu penelitian mengenai suatu objek kondisi dan peristiwa saat ini. Tujuannya adalah untuk pengembangan mengenai fakta-fakta fenomena yang diliti menjadi sebuah deskripsi dan gambar secara sistematis, faktual, dan akurat. Lokasi penelitian ini berada di Pasar Bintaro Jaya yang terletak di Jalan Perkutut nomor 20, Rengas, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Dan penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang belum dapat ditentukan. Objek dan subjek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah harga pasar dan etika konsumsi menurut Islam di Pasar Bintaro Jaya. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah sebagian dari pedagang dan konsumen di Pasar Bintaro Jaya. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data. Dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang dihasilkan melalui pengumpulan yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan tertentu. Sumber data sekunder ini contohnya seperti proposal, skripsi, tesis, dan lain-lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara atau interview merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui observasi atau kuesioner guna memperoleh informasi penelitian. Dan dokumentasi merupakan dokumen yang dimiliki oleh narasumber seperti buku harian, majalah, dan lain sebagainya. Teknik validitas data dalam penelitian. Teknik validitas data atau keabsahan data dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi pemeriksaan keabsahan data guna meningkatkan kepercayaan pembaca. Cara-cara yang dapat dilakukan, yang pertama ada perpanjangan keikutsertaan, yang kedua ketekunan pengamatan, dan yang ketiga triangulasi.
Selanjutnya dalam penelitian ini antaranya ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses dalam penyusunan data yang diperoleh dari sumber-sumber data primer maupun sumber data sekunder melalui pengelompokan data sehingga menghasilkan kesimpulan. Miles dan Huberman menyatakan terdapat langkah-langkah dalam analisis data. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.